Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Syahyanabila, NIM 19010006. Saya di sini sebagai moderator kelompok 4 yang anggotanya yaitu 1. Ana Fajriati, NIM 19010009, 2. Arfi Ramadan, NIM 19010016, 3. Debbie Maulidia, NIM 19010033. Dan di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang KB yang akan dijelaskan oleh pemateri yaitu Debbie Maulidia dan Ana Fajriati dan notulen Arfi Ramadan. Dan kepada pemateri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Fajriati dengan NIM 19010009. Di sini saya sebagai pemateri dari kelompok 4, yaitu yang membawakan materi tentang KB atau keluarga berencana. Pertama, definisi. KB adalah salah satu usaha untuk merencanakan jumlah anak serta jarak kehamilan menggunakan alat kontrasepsi. Rencana untuk merencanakan jumlah kehamilan serta merencanakan jarak kehamilan. Yang memiliki tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan NKKBS, yaitu normal keluarga kecil bahagia sejahtera, yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan penduduk. Di keluarga kita kan kelebihan penduduk, jadi kita bisa mengaturnya dengan KB. Masuk ke poin B, yaitu cara kerja. Pada dasarnya, prinsip kerja kontrasepsi adalah meniadakan pertemuan antara sel telur ovum dengan sel mani sperma dengan cara: pertama, menekankan keluarnya sel telur atau ovum. Yang kedua, menghalangi masuknya sel sperma ke dalam ovum. Yang ketiga, mencegah nidasi. Poin C, yaitu macam-macam jenis kontrasepsi. Kontrasepsi di sini juga dibagi menjadi dua, yaitu kontrasepsi sederhana dengan menggunakan alat. Yang kedua, kontrasepsi sederhana yang tanpa menggunakan alat. Yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Debbie. Kita bisa lanjut ke poin D. Poin D di sini yaitu penggunaan kontrasepsi menurut umur. Jadi kontrasepsi ini juga bisa harus disesuaikan dengan umur si ibu yang menggunakan alat kontrasepsi tersebut. Nah, A. Jika umur ibu kurang dari 20 tahun, lebih baik menggunakan pil per oral. Karena jika menggunakan alat kontrasepsi lainnya itu kurang menguntungkan baginya kanker uterus atau ovarium. Mungkin disebabkan gara-gara keseringan melahirkan, kita bisa memicu adanya kanker uterus atau ovarium. Terus manfaat yang kedua yaitu mengatur kelahiran memiliki benefit keuntungan kesehatan yang nyata. Salah satunya contoh pil kontrasepsi dapat mencegah terjadinya kanker uterus dan ovarium. Mungkin sama seperti yang penjelasan keuntungan yang pertama, yaitu mencegah terjadinya penyakit kanker uterus dan ovarium. Manfaat yang ketiga adalah program KB menentukan kualitas keluarga, karena program ini dapat menyelamatkan kehidupan perempuan serta meningkatkan status kesehatan ibu terutama dalam pencegahan kehamilan tak diinginkan. Kita bisa mengatur kehamilan, juga bisa meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan kualitas anak gitu.
Manfaat yang terakhir yaitu program KB bisa meningkatkan pria untuk ikut bertanggung jawab dalam kesehatan produksi mereka dan keluarganya. Nah, ini juga KB ini juga bisa meningkatkan tanggung jawab seorang suami kepada kita, agar si suami juga bisa memikirkan tentang membatasi kelahiran gitu, agar juga bisa merasakan betapa susahnya melahirkan. Poin F yaitu kekurangan dari program KB tersebut. Program KB ini dirasa dianggap kurang memadai karena tidak semua posyandu di pedesaan dibekali dengan infrastruktur dan keahlian pemeriksaan KB. Ditambah lagi dengan kurangnya presentasi tentang kebutuhan KB di daerah pedesaan, sehingga kebanyakan masyarakat Indonesia yang berdomisili di pedesaan masih kurang pengetahuannya tentang program KB dan manfaatnya. Mereka masih beranggapan bahwa banyak anak banyak rezeki, padahal zaman semakin maju dan harus diimbangi dengan pemikiran yang maju pula. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau hal yang tidak diinginkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita masuk ke poin D, yaitu penggunaan kontrasepsi menurut umur. Kita juga dianjurkan untuk menggunakan alat kontrasepsi sesuai dengan umur kita. Nah, jika umur kita itu kurang dari 20 tahun, maka dianjurkan sekali hanya menggunakan pil peroral. Karena jika menggunakan alat kontrasepsi lainnya itu kurang cocok gitu. Dan apalagi pada usia ini kan masih terhitung labil, jadinya kemungkinan besar karena mempunyai rasa ingin bersenggama yang lebih gitu. Dan dianjurkan lagi pada umur 20 tahun ini agar tidak memiliki anak terlebih dahulu, karena pada usia ini masih sangat rentang dan masih mungkin belum siap untuk melahirkan. B. Umur ibu antara 20 sampai 30 tahun. Nah, di umur ini merupakan usia yang terbaik untuk mengandung dan melahirkan. Setelah kelahiran anak pertama, dianjurkan untuk memakai spiral sebagai pilihan utama. Alat kontrasepsi berupa spiral sebagai pilihan utama. Yang pilihan kedua yaitu menggunakan norplat atau pil. Lalu poin C yaitu umur ibu di atas 30 tahun. Pilihan utama menggunakan kontrasepsi spiral atau norplat. Kondom bisa merupakan pilihan kedua. Nah, pilihan pertama menggunakan spiral atau norplat. Yang kedua yaitu menggunakan kondom. Lalu, jika dalam kondisi darurat, metode mantap dengan cara operasi atau sterilisasi dapat dipakai dan relatif lebih baik dibandingkan dengan spiral, kondom maupun pil yang sebelumnya dianjurkan pada usia ini. Nah, dalam artian untuk mencegah kehamilan. Lalu kita masuk ke poin E, yaitu manfaat program keluarga berencana. Manfaat KB ini KB ini mempunyai banyak manfaatnya. Salah satunya adalah dengan bisa mencegah terjadinya kanker uterus atau ovarium. Mungkin disebabkan gara-gara keseringan melahirkan, kita bisa memicu adanya kanker uterus atau ovarium. Terus manfaat yang kedua yaitu mengatur kelahiran memiliki benefit keuntungan kesehatan yang nyata. Salah satunya contoh pil kontrasepsi dapat mencegah terjadinya kanker uterus dan ovarium. Mungkin sama seperti yang penjelasan keuntungan yang pertama, yaitu mencegah terjadinya penyakit kanker uterus dan ovarium.
Manfaat yang ketiga adalah program KB menentukan kualitas keluarga, karena program ini dapat menyelamatkan kehidupan perempuan serta meningkatkan status kesehatan ibu, terutama dalam pencegahan kehamilan tak diinginkan. Nah, kita bisa mengatur mengatur kehamilan, juga bisa meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan kualitas anak gitu. Manfaat yang terakhir yaitu program KB bisa meningkatkan pria untuk ikut bertanggung jawab dalam kesehatan produksi mereka dan keluarganya. Nah, ini juga KB ini juga bisa meningkatkan tanggung jawab seorang suami kepada kita, agar si suami juga bisa memikirkan tentang membatasi kelahiran gitu, agar juga bisa merasakan betapa susahnya melahirkan. Poin F yaitu kekurangan dari program KB tersebut. Program KB ini dirasa dianggap kurang memadai karena tidak semua posyandu di pedesaan dibekali dengan infrastruktur dan keahlian pemeriksaan KB. Ditambah lagi dengan kurangnya presentasi tentang kebutuhan KB di daerah pedesaan, sehingga kebanyakan masyarakat Indonesia yang berdomisili di pedesaan masih kurang pengetahuannya tentang program KB dan manfaatnya. Mereka masih beranggapan bahwa banyak anak banyak rezeki, padahal zaman semakin maju dan harus diimbangi dengan pemikiran yang maju pula. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau hal yang tidak diinginkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada Natulen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debbie Maulidia. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam jenis alat kontrasepsi. Di awal sudah dijelaskan oleh teman saya, rekan saya itu Ana, dijelaskan mengenai definisi dan juga cara kerjanya. Dan di sini saya kebagian menjelaskan tentang macam-macam dan jenis alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, kontrasepsi sederhana tanpa alat, dan yang kedua, kontrasepsi sederhana dengan alat. Di awal kita akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kontrasepsi sederhana tanpa alat. Nah, yang pertama, di sini ada senggama terputus. Senggama terputus ini merupakan cara yang paling tua yang dilakukan. Seperti apa? Nah, cara ini dilakukan ketika berhubungan, itu alat kelamin pria dikeluarkan, kemudian spermanya dikeluarkan di luar. Nah, tapi cara ini tidak efektif. Mengapa? Atau sering gagal karena si pria belum tentu tahu kapan spermanya keluar. Yang kedua ada pantang berkala atau sistem berkala, yaitu ini menggunakan metode kalender, di mana pasangan suami istri menghindari hubungan pada saat atau selama masa subur si wanita. Yang kedua, tadi sudah dijelaskan mengenai kontrasepsi sederhana tanpa alat. Kemudian sekarang saya akan menjelaskan kontrasepsi sederhana dengan alat. Dengan alat berarti kita menggunakannya dengan alat. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan kondom. Kondom sudah pasti banyak yang tahu, sudah lumrah di kalangan masyarakat. Nah, alat ini alat yang sudah sangat populer di masyarakat. Mungkin cara penggunaannya sudah ada yang tahu. Di sini saya cuma menjelaskan tentang definisinya saja. Nah, kondom ini salah satu alat pilihan lah yang paling dipilih oleh kalangan masyarakat.
Nah, ini caranya sudah tahu, yaitu menggunakan sebelum berhubungan. Nah, tujuannya untuk itu spermanya seperti disaring atau dihambat oleh si kondom ini, jadi sperma tidak masuk seperti itu. Nah, kondom ini sudah dibuktikan melalui laboratorium dapat mencegah penularan penyakit seksual termasuk HIV/AIDS. Nah, yang kedua, diafragma, yaitu alat yang digunakan untuk menghalangi sel sperma masuk. Yang ketiga ada spermisida. Spermisida ini alat untuk membunuh sperma. Jadi spermanya dibunuh sehingga tidak dapat berenang ke sel telurnya, gak nyampe ke sel telurnya seperti itu. Kemudian yang keempat ada KB suntik. Nah, KB suntik ini caranya itu disuntikkan. Cara mencegah terjadinya kehamilan melalui suntikan hormonal. Kemudian setelah ada KB suntik, di sini ada KB pil. KB pil berarti caranya dengan diminum. Nah, pil obat pencegahan kehamilan yang diminum. Minum pil ini dapat dimulai sesudah mengalami keguguran, setelah menstruasi, atau masa postpartum bagi para ibu yang tidak menyusui. Jika ibu ingin menyusui, maka penggunaan pil ditunda sampai 6 bulan atau selama ibu menyusui. Kemudian yang keenam ada AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim. Ini berbentuk T, berbentuk seperti T, dipasang di dalam rahim untuk mencegah pembuahan. Kemudian yang ketujuh ada kontrasepsi implan, atau ini biasanya masyarakat awam menyebutkannya itu susuk. Alat kontrasepsi ini di bawah kulit, yaitu berupa kapsul tipis yang ditanam di kulit lengan seorang wanita. Kemudian yang ke-8 kontrasepsi tubektomi, yaitu memotong atau menutup tuba falopi sehingga sel telur tidak dapat masuk ke rahim. Yang terakhir adalah kontrasepsi vasektomi atau operasi kecil, yaitu memotong saluran sperma, dilakukan untuk mencegah transportasi sperma pada testis dan penis. Nah, itu adalah macam-macam dan jenis-jenis alat kontrasepsi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan juga mengenai penggunaan kontrasepsi menurut umur. Yang pertama itu umur ibu kurang dari 20 tahun. Itu ya. Maksudnya mungkin di sini yang baik menggunakan alat kontrasepsi. Yang kedua yaitu umur ibu antara 20 sampai 30 tahun. Yang ketiga, umur ibu di atas 30 tahun. Saya sudah menjelaskan tentang macam-macam dan jenis alat kontrasepsi, kemudian penggunaan kontrasepsi menurut umur. Terima kasih. Untuk gambar-gambar mengenai alat kontrasepsi akan dipaparkan setelah penjelasan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfi Ramadan dengan NIM 19010016. Di sini saya sebagai notulen, dan kesimpulannya KB ada beberapa jenis. Jadi sebelum menggunakan KB harus benar dipikir matang ingin menggunakan KB yang mana, karena ada KB yang untuk jangka panjang dan juga ada yang jangka pendek.